Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut SM News selengkapnya. Tidak selalu tentang perayaan meriah, namun sebagai wujud rasa hormat pada Ibu Kartini. Ikatan Ibu-Ibu SM melaksanakan ziarah ke makam Ibu Kartini pada peringatan Hari Kartini beberapa waktu lalu. Lengkap dengan mengenakan kebaya ataupun busana adat dari berbagai daerah, peringatan Hari Kartini dimaknai berbeda oleh Ikatan Ibu-Ibu Universitas Semarang. Di tahun ini, Ibu-Ibu SM memaknai peringatan Hari Kartini dengan berziarah ke makam Ibu Kartini yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tak hanya itu, mereka juga kembali mengingat sejarah dengan mengunjungi Museum Raden Ajeng Kartini yang lengkap dengan berbagai peninggalan Kartini. Hari Kartini menjadi tonggak peringatan akan perjuangan kesetaraan hak wanita atau kerap kita dengar emansipasi. Siti Koeriah Supari mengungkapkan kegiatan ziarah tersebut merupakan bentuk rasa hormat serta penghargaan atas jasa Ibu Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Keluarga besar dari Ikatan Ibu-Ibu Universitas Semarang memanfaatkan Hari Kartini ini sebagai sebuah momentum yang berharga di mana untuk mengingatkan dan mengenang semua jasa-jasa dan perjuangan Ibu Kartini. Maka dari itu saya mengajak ibu-ibu IIUSM untuk berziarah ke makam Ibu Kartini. Berziarah ke Ibu Kartini ini dapat memberikan sebuah makna yang mendalam, yaitu sebagai salah satu bentuk rasa hormat dan penghargaan atas semua jasa-jasa dan perjuangannya beliau dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Besar harapan saya agar para generasi muda dapat terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita luhur Ibu Kartini. Tahun ini, Hari Kartini memperlihatkan semangat yang semakin relevan, yaitu memberdayakan perempuan di era modern yang penuh tantangan dan peluang. Maka dari itu, diharapkan para generasi mendatang nantinya dapat terus memperjuangkan cita-cita luhur dari Ibu Kartini. Kemeriahan perayaan Hari Kartini yang dilaksanakan oleh Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah bersama Sri Kandi Perhutani meninggalkan kesan yang mendalam, terutama bagi para lansia di Panti Wereda Pengayoman yang menyambut hangat kedatangan para Sri Kandi Perhutani. Memperingati Hari Kartini, Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah bersama Sri Kandi Perhutani menggelar serangkaian kegiatan bertemakan emansipasi perempuan. Kegiatan yang diawali dengan apel pagi dan lomba busana kebaya di halaman kantor ini dilanjutkan dengan kunjungan sosial ke Panti Wereda Pengayoman Kota Semarang. Sementara itu, pelaksanaan apel pagi diikuti oleh seluruh karyawati berbalut kebaya sebagai penghormatan pada nilai-nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini. Koordinator Sosial Masyarakat Sri Kandi Perhutani Sylvia Kusumaningrum menyampaikan bahwa peringatan ini merupakan bentuk penguatan peran kontribusi perempuan di lingkungan kerja. Setelah kemeriahan lomba kebaya usai, Sri Kandi Perhutani sekali lagi membuktikan kontribusinya pada masyarakat dengan melakukan aksi sosial mengunjungi Panti Wereda Pengayoman. Sambutan hangat ditunjukkan para lansia saat Sri Kandi Perhutani memberikan setangkai bunga sebagai simbol penghargaan serta menyerahkan bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian dan empati. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut bukan hanya mempererat hubungan antar sesama, tapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, budaya, serta pemberdayaan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi ikon Desa Krasak, Kecamatan Solomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Tugu Biawak berhasil menjadi pusat perhatian masyarakat dalam 1 minggu terakhir. Bagaimanakah keindahan Tugu Biawak ini? Berikut liputannya untuk Anda. Tugu Biawak yang terletak di Desa Krasak, Kecamatan Solomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, kini tengah menjadi perhatian publik dan ramai di media sosial. Patung Biawak dibangun detail, realistis, berhasil menarik perhatian masyarakat sekitar maupun luar kota. Pasalnya, pembangunan Tugu Biawak hanya menelan anggaran 50 juta, berbanding jauh dengan anggaran yang digunakan untuk pembangunan tugu di kota-kota lain.
Patung biawak itu berdiri gagah di tepi Jalan Raya Nasional Aji Barang Secang. Proses pembangunannya yang melibatkan kolaborasi antara masyarakat dan seniman lokal bernama Rejo Arianto, lulusan Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta. Pembina Karang Taruna Ivan Sofia menyebutkan pembangunan Tugu Biawak ini diinisiasi oleh Karang Taruna sebagai peringatan Hari Lingkungan Hidup. Latar belakang kenapa kemudian kami membangun atau akhirnya ada Tugu Biawak, ini atas dasar keprihatinan kami karena terjadinya banyak sekali perburuan liar di wilayah desa kami. Jadi perburuan liar ini yang disasar adalah hewan-hewan yang berada di wilayah kami. Ada ayam hutan, burung-burung, dan salah satunya adalah hewan endemik di wilayah kami yaitu biawak. Nah, sehingga tepat pada tanggal 5 Juni tahun 2024, Karang Taruna Desa Krasak kemudian menggiatkan sekaligus membuat acara. Di acara tersebut adalah memperingati Hari Lingkungan Hidup. Kemudian di situ kami beserta dengan seluruh warga masyarakat Desa Krasak melalui Karang Taruna, kemudian ada Karang Taruna Kecamatan dan Kabupaten, dihadiri oleh Bapak Bupati pada waktu itu untuk mendeklarasikan pelarangan perburuan liar. Kemudian untuk membuat satu ikon tugu, yaitu Tugu Biawak. Pemilihan hewan biawak sebagai ikon bukan tanpa alasan. Desa Krasak dikenal sebagai habitat endemik biawak atau biasa disebut oleh masyarakat sekitar sebagai mencawa. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ivan Sofia terkait nama Desa Krasak yang juga tak jauh kaitannya dengan biawak. Krasak, desa kami itu punya sebutan Krasak Menyawak. Ini sudah dari sejak zaman dulu. Kemudian di belakang sana juga ada jembatan yang juga namanya Jembatan Menyawak. Nah, konon ceritanya itu dari pendahulu kami, ketika zaman kerajaan dulu pernah disinggahi sebagai tempat peristirahatan ketika dalam perjalanan. Kemudian ketika pas istirahat terdengar bunyi krosak-krosak sehingga desa kami ini disebut Krasak. Dan lokasinya di wilayah jembatan yang namanya juga Jembatan Menyawak karena bunyi krosak itu ditimbulkan ternyata setelah ditelusuri ada banyak biawak. Jadi di desa kami ini banyak sekali hewan endemik biawak. Tugu Biawak menjadi simbol pelestarian ekosistem lokal dan identitas budaya masyarakat setempat. Keindahan dan keunikan Tugu Biawak ini menjadikannya spot foto baru yang ramai dikunjungi wisatawan maupun warga lokal. Pawai ogoh-ogoh dalam Festival Seni Lintas Agama di Kota Semarang berlangsung meriah. Dalam pagelaran tersebut, pawai ogoh-ogoh merupakan corak simbol seremoni keberagaman, pelestarian kebudayaan, dan penguatan toleransi antarumat, serta untuk mendongkrak pariwisata Kota Semarang. Ribuan masyarakat antusias menyaksikan pawai ogoh-ogoh dalam Festival Seni Lintas Agama. Pagelaran budaya ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Festival ini dimeriahkan dengan penampilan dari masing-masing peserta. Festival ini merupakan inisiatif dari PHDI dan FKUB Kota Semarang yang difasilitasi oleh Pemkot Semarang. Tema yang diusung dalam Festival Ogoh-ogoh tahun ini adalah keberagaman sebagai perekat persatuan dan kesatuan guna mendukung program Ayo Wisata ke Semarang. Acara ini menunjukkan akulturasi budaya dan toleransi umat beragama di Kota Semarang. Acara ini diharapkan bisa menarik wisatawan untuk datang ke Kota Semarang. Selain itu, menunjukkan warga Kota Semarang yang menjunjung toleransi. Harapannya, festival ini bisa mengobarkan semangat keberagaman dan kebersamaan. Ini murni budaya. Tujuannya tentu saja untuk menggairahkan secara sederhana, menggairahkan budaya Kota Semarang, menggairahkan, membangkitkan kreativitas seni dan budaya para pelaku seni dan juga budaya di Kota Semarang. Dan yang kedua tentu saja untuk menarik wisatawan, karena kan Semarang perlu digalakkan budayanya seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Pariwisata Kota Semarang, itu tujuannya. Jadi dengan menarik wisatawan supaya datang ke Semarang, ini menjadi event tahunan yang sudah berlangsung sejak 2012 yang lalu. Jadi, mengikat silaturahmi, toleransi dan juga moderasi dalam bidang sosial kemasyarakatan dan juga agama. Salah satu penonton pawai ogoh-ogoh, Puspita, merasa senang karena melalui pawai ogoh-ogoh, dia bisa mengenal lebih dekat budaya Bali. Dalam gelaran ini, keberagaman sangat kuat, serta melestarikan budaya dan memperkuat toleransi antar umat beragama.
Rute festival dimulai dari Balai Kota Semarang, Jalan Pandanaran, dan berakhir di lapangan Pancasila Simpang 5. Ratusan calon jemaah haji asal Grobogan, Jawa Tengah mengikuti bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama di 19 kecamatan. Bimbingan manasik haji diberikan untuk membekali para calon jemaah haji sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Sehingga nantinya saat pelaksanaan haji, para calon jemaah haji sudah menguasai rukun dan tata cara pelaksanaan haji. Dari 835 calon jemaah haji, 1 calon jemaah haji dinyatakan batal berangkat karena faktor kesehatan. Ratusan calon jamaah haji asal Grobogan, Jawa Tengah mengikuti manasik haji tahap 2 yang digelar di 19 kecamatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Grobogan. Para calon jamaah haji mengikuti serangkaian materi bimbingan manasik yang diberikan oleh Kementerian Agama agar nantinya para calon jamaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji di Makkah sudah menguasai baik rukun dan tata cara pelaksanaan haji serta menjaga kesehatan ibadah haji selama di Arab lantaran nantinya menghadapi cuaca ekstrim. Selain pembekalan dengan memberikan materi tata cara selama pelaksanaan ibadah haji, para calon jemaah haji juga dibekali praktek pelaksanaan rukun haji. Dari data calon jemaah haji asal Grobogan sebanyak 835 calon jemaah haji. 1 calon jemaah haji ditunda pemberangkatannya karena faktor kesehatan. Rencananya, Kemenak akan membagi calon jemaah haji menjadi 3 kloter, yaitu kloter 35, kloter 36, dan kloter 37. Menurut Kasih Haji dan Umroh Kemenak Grobogan, Ali Muhtara mengatakan pada tahun 2015 ini, Kemenak Grobogan mendapatkan kuota sebanyak 835 calon jemaah haji dan mereka sudah melakukan pelunasan ongkos haji, namun terhadap 1 calon jemaah haji yang ditunda pemberangkatannya karena faktor kesehatan. Untuk tahun 2025 ini, Kabupaten Grobogan mendapat kuota calon jemaah haji yang berangkat itu ada 835 jemaah terbagi dalam 3 kloter 35, 36, dan 37 yang insya Allah menurut rencana jadwal penerbangan dari Garuda kloter 35, 36, dan 37 ini akan diberangkatkan besok tanggal 11 Mei 2025. Jadi jamaah haji Grobogan masuk ke embarkasi sehari sebelumnya, yaitu tanggal 10 Mei 2025 jamaah Grobogan akan memasuki embarkasi Solo. Ada yang batal berangkat, Pak? Ada yang berangkat menunda keberangkatannya karena faktor kesehatannya, Mas. Sudah lunas, dalam proses perjalanannya ternyata kesehatannya terganggu sehingga menunda keberangkatannya. Ada 1 jamaah yang seperti itu. Kalau untuk pelunasan hajinya nggak ada kendala, Pak ya? Untuk pelunasan haji alhamdulillah tidak ada kendala. Yang semula ada akhir pelunasan tahap kedua itu tanggal 17, pemerintah memberikan kebijakan ada penambahan waktu untuk pelunasan tahap kedua ini sampai tanggal 25 April ini. Akan manasik haji tingkat kabupaten dan sampai 6 hari ke depan tanggal 26 tingkat kecamatan akan melaksanakan manasik tingkat kecamatan yang tertempat di kawah kecamatan. Pak, mungkin himbauannya Pak karena mungkin cuaca yang ekstrim di sana untuk jamaah haji, Pak. Himbauan pemerintah pada seluruh jamaah haji yang Grobogan melihat kondisi saat ini, khususnya nanti ketika di Arab Saudi adalah panas ekstrim. Oleh karena itu himbauan dari pemerintah khususnya dalam hal kesehatan mohon untuk dipertimbangkan, diperhatikan mulai sedini mungkin untuk menjaga kesehatannya. Kemudian Bapak itu dari pemerintah khususnya Dinkes akan menyiapkan APD yang diperlukan, ini adalah payung dan masker, ini akan diutamakan. Kementerian Agama Grobogan berharap para calon jemaah haji akan mampu melaksanakan ibadah haji secara mandiri setelah mengikuti serangkaian manasik haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Grobogan dan menjaga kesehatan selama melaksanakan ibadah haji.
Polres Grobogan gelar pers perkara tindak penganiayaan yang dilakukan pemuda terhadap Kepala Sekolah SD Negeri 2 Penawangan, Kabupaten Grobogan di Mapolres Grobogan. Dari kejadian yang terjadi pada Senin Minggu lalu, korban mengalami luka jahitan di bagian kepala serta memar di kaki. Rekaman CCTV ditampilkan Polres Grobogan dalam konferensi pers tindak pidana penganiayaan dan pencurian di Mapolres Grobogan. Terlihat seorang pemuda memasuki kawasan SD Negeri 2 Penawangan, Kabupaten Grobogan pada Senin Minggu lalu sekitar pukul 4 pagi. Selang beberapa saat, pemuda melakukan penganiayaan terhadap Kepala Sekolah SD Negeri 2 Penawangan. Motif pemuda dengan inisial VR berusia 21 tahun tersebut hendak mencuri uang di sekolah yang nantinya dipergunakan untuk membeli minuman keras. Pelaku sempat menerobos masuk kantor guru dan berhasil mengambil uang senilai Rp50.000. Saat hendak membobol kantin sekolah, aksinya dipergoki Kepala Sekolah SD Negeri 2 Penawangan, Budiono yang sedang melakukan pengawasan sebelum masuk sekolah. Pelaku yang kaget seketika melakukan penganiayaan kepada korban secara membabi buta. Dengan berbekal gegep besi, pelaku memukul korban hingga terjatuh lemas. Korban sempat berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada orang yang mendengar. Usai melakukan aksinya, pelaku pergi terburu-buru dari lokasi dengan meninggalkan sejumlah barang bukti, berupa sandal, helm, serta gegep besi. Korban yang masih sadar berjalan menuju klinik di dekat lokasi untuk meminta pertolongan. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dengan kondisi 5 jahitan serta memar di bagian perut dan kaki. Kondisi korban mulai berangsur membaik, namun masih diharuskan melakukan kontrol hingga bisa dipastikan bisa kembali seperti semula. Di waktu yang bersamaan, korban Budiono selaku kepala sekolah yang awalnya mau mematikan lampu dan bersih-bersih sekolah, berolahraga dengan menaiki sepeda dari rumahnya, tiba di SD 2 Penawangan, hendak membuka gerbang pintu dalam keadaan terbuka. Kemudian korban sambil berjalan masuk sekolah melihat jendela kaca ruang guru pecah, ada seseorang yang tidak dikenal keluar dari ruang perpustakaan melalui jendela menuju ke arah kantin, hendak mencongkel pintu kantin. Korban berusaha mendekati orang tersebut dan korban bertanya, "Sopo kowe?" Dan dijawab, "Aku." Sambil membalikkan badan, pelaku tersebut secara tiba-tiba memukul korban dengan menggunakan alat gegep besi mengenai kepala dan badan korban. Atas kejadian ini, korban mengalami luka jahit di kepala sebanyak 5 jahitan. Pasal yang kami terapkan yaitu Pasal 365 ayat 1 ayat 2 ke 1E, 3E dan 4E KUHP pidana dengan ancaman maksimal, ancaman paling lama 9 tahun dan atau 12 tahun penjara. Kepala saya kira 5 jahitannya dan ini belum tahu ke depannya apakah ini berlanjut sakitnya atau tidak, saya belum tahu. Kalau di tubuhnya Pak? Di tubuh hanya jatuh karena ke paving itu, ini memar-memar di kaki. Sempat dipukuli di tubuhnya? Sudah jatuh dipukul terus di pelipis ini yang tidak dijahit. Itu berarti tersangka mengajarnya babi buta gitu? Babi buta sampai saya jatuh masih diajar di CCTV tadi kelihatan, kalau di zoom kelihatan. Bapak memang terbiasa waktu kejadian itu? Saya setiap pagi memastikan untuk sekolah siap, proses belajar mengajar keadaannya harus siap, memang lebih awal datang, mewangi penjaga untuk menyiapkan segala sesuatu agar proses belajar mengajar lancar. Atas tuduhan yang dilakukan, pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 serta 3E dan 43 KUHP pidana dengan ancaman 12 tahun penjara. Pemirsa, bersekolah imersi dan dibesarkan dalam budaya Indonesia membuat Milinka Winata fasih 3 bahasa dan tidak disengaja mengantarkannya masuk ke industri hiburan Amerika Serikat lewat film pertama yang dibintanginya. Closing Dynasty, diaspora cilik yang bermukim di Los Angeles ini memenangkan sejumlah penghargaan bergengsi dalam kategori film pendek termasuk di Berlin International Film Festival dan XXSW 2023. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Dina Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ayahnya yang berprofesi sebagai animator,
Milinka Winata senang menggambar. Hobi lain Millie termasuk main piano atau membantu mamahnya masak di dapur. Millie juga mencetak sederet prestasi. Lewat film pendek Closing Dynasty, pengalaman pertamanya dalam dunia film. Pernah nggak sekolah acting? Belum, tapi aku nyanyi. Di sekolah? Iya, di sekolah. Di sekolah. Wira dan Nana Winata menanamkan tradisi budaya Indonesia Tionghoa dengan menyekolahkan Millie di sekolah imersi sehingga fasih berbahasa Inggris, Indonesia, dan Mandarin. Tak disangka, itu menjadi modalnya masuk dunia entertainment. Jadi waktu pandemi, Millie kalau bikin PR tuh harus divideoin. Nah, videonya itu jatuh ke tangan salah satu produser komersial gitu. Terus langsung ditawarin, kamu mau jadi masuk iklan nggak buat photoshoot gitu loh. Terus dari situ ya udah, Millie jadi sering banyak photoshoot buat Disney, buat Fat Kids, Target ya. Hingga akhirnya video audisi Millie jatuh ke tangan Lloyd Yi Chae, sutradara Kanada keturunan Korea yang bermukim di kota New York. Closing Dynasty is about a little girl who wanders New York City hustling people for money. Karakter Queenie awalnya ditujukan untuk anak laki-laki, tapi tak ada aktor yang cocok. Aku habis nervous. Apa? Nervous. Nervous? Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nervous? Ya. Gugup. Aku gugup. Ditanya apa aja? Tanya Suruh acting. suruh acting, suruh praktis lines-nya. Aku Ngomongnya kayak harus gimana? ngomong bad words juga, sama aku harus bahasa Mandarin di dialognya. Papa, Nana 是一只叫什么? Immediately from the get-go, Millie was this shining star. She had this incredible charisma that no one else had. Kids on set, I mean, it really varies, right? When they're young, they're naturally just curious. So a lot of my job is you have to keep their attention focused. But with Millie, it was very unique because she is a consummate professional. She is goofy and silly, and she's, curious and precocious in real life, and that's who we wanted on screen. But she added a certain, there's a melancholy to the role. There's a certain sadness to the role that she just naturally brought. She knows the context of the story and the character, and that's very rare for a 6-year-old kid. Closing Dynasty adalah peraih Future Gold Film Fellowship yang disponsori Netflix, Tribeca, dan Gold House, organisasi nirlaba yang mempromosikan kepentingan warga Asia Amerika. A lot of the background comes from the small business owners during the pandemic, and the struggle that they had, and specifically around Asian American hate during that time. And I really wanted to, focus on that demographic. Thank you. Closing Dynasty mendulang berbagai penghargaan bergengsi tahun 2023. Di antaranya Piala Crystal Bear untuk film pendek terbaik di Festival Film Internasional Berlin. Pemenang pilihan penonton dan nominasi narasi pendek terbaik di South by Southwest, juga film pendek terbaik di Palm Springs International Film Festival. Dari Sierra Madre, California, Aryatna Budianto, Virginia Gunawan, dan Supriyono, serta Randy Wicaksana di kota New York, VOA.